Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wananda Wahyu Aldiansyah. Nomor NIM saya 2024 02 01 0339. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutiullah, bisa dipanggil Muti, dengan nomor NIM 2024 02 01 0344. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik. Kami di sini akan membawakan podcast tentang apa tadi? Aliran ontologi. Aliran ontologi administrasi, positivisme dan rasionalisme dalam dan konteks administrasinya. Ya itu. Tapi kami di sini tidak lupa akan berpromosi tentang jurusan tentang fakultas kita ya. Bagi teman-teman yang masih di rumah yang akan menjelang ke dunia perkuliahan yang ingin bisa mengambil jurusan seperti kita administrasi publik bagi kalian semuanya, kalau ingin informasi bisa ingin mendapatkan bisa di Instagram Universitas Kadiri, bisa juga di BEM FISIP Universitas Kadiri. Dan biaya kuliahnya itu juga terjangkau dan juga bisa diangsur Jadi Anda tidak perlu khawatir dan takut. Bisa Anda lihat dulu, Anda cermati dulu di Instagramnya tadi. Mari sekarang kita kembali kepada topik pembahasan semula ya. Setelah sekian lama kita berdiskusi, kita kembali lagi ke topik awal. Yaitu membahas tentang apa tadi? Ontologi administrasi publik. Oh iya. Apa pengertian Anda dalam ontologi administrasi publik itu? Ontologi administrasi publik. Pengertian Anda? Iya. Kalau menurut saya, yang saya ingat itu seperti suatu kajian yang membahas tentang keberadaan atau realitas dalam bidang administrasi tersebut. Dan ontologi tersebut juga memiliki suatu pertanyaan yang mendasar lah. Seperti halnya bagaimana yang direalitaskan administrasi dan yang dipahami dalam konteks kita sehari-hari itu. Seperti halnya bagaimana cara kita bermasyarakat ataupun seperti apa. Dan contohnya, saya mempunyai beberapa contoh. Yang pertama yaitu seperti administrasi sebagai sistem tertata. Yaitu sebagai ontologi itu sebagai melihat administrasi sebagai sistem yang terorganisasi dengan berbagai komponen yang saling terkait, seperti kebijakan prosedural, sumber daya manusia, dan teknologi tersebut. Dalam hal ini, administrasi dipahami sebagai suatu struktur yang teratur di mana setiap komponen memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi atau negara tersebut. Seperti halnya di kampus kita ada suatu organisasi, dan bagaimana cara agar kita itu bisa mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut, agar kita bisa mencapai ke puncaknya, seperti itu. Ya, contohnya ya seperti itu. Terus kalau seingat saya itu ada dua contoh. Yang pertama yaitu contohnya dalam sistem pemerintahan, yaitu administrasi publik dilihat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai institusi kepemerintahan, lembaga pemerintah daerah lah. Seperti di pejabat-pejabat itu ya, bekerja secara sinergis untuk melayani masyarakat. Jadi intinya para pejabat itu seperti DPR, bupati itu itu tugasnya mereka itu melayani para masyarakat, bukan
mengetuai masyarakat, bukan sebagai ketua bukan, tapi tugasnya itu malah melayani Masyarakat. para masyarakat Indonesia itu. Seperti halnya Bapak Presiden itu melayani semua masyarakat. Jadi Anda jangan gumun kalau Bapak Presiden itu mohon maaf, sirahnya kadang ngeluh karena melayani semua masyarakat Indonesia. Iya, maklum lah, dimaklumi. Ya, harap dimaklumi. Iya. Terus ada lagi contohnya yaitu dalam bidang swasta. Administrasi perusahaan dipandang sebagai jaringan prosedur, ya. Sebagai jaringan prosedur dan kebijakan yang terstruktur untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Nah, bagaimana cara seorang tersebut mengolah suatu bisnisnya tersebut ya, agar dapat berkembang. Contohnya kemungkinan seperti kita ini ada di labnya anak pertanian ya. Iya. Ya, pasti anak pertanian juga memiliki suatu perkembangan ya, bisnis suatu pertaniannya tersebut, dan dia memiliki aspek untuk bagaimana cara tanaman saya ini bisa berkembang, bisa berkembang ke depannya, dan cara pemasarannya saya itu seperti apa ya itu. Terus contoh ontologi administrasi aspeknya yang kedua yaitu sebagai proses rasional. Aliran ontologi ini biasanya menekan bahwa administrasi merupakan serangkaian aktivitas atau proses rasional yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya organisasi BEM tadi. Oh ya. Administrasi tidak hanya berfokus pada struktur tersebut, tetapi juga pada logika dan metode yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang mencapai efisiensinya. Jadi semuanya itu mencakup, tidak hanya strukturnya saja. Contoh praktiknya dalam administrasi pendidikan ya, sebagai pendidikan, seperti halnya kita belajar berpendidikan, perencanaan kurikulum yang dianggap sebagai proses rasional yang melibatkan pengumpulan data banyaklah, pengumpulan data pembelajaran ataupun mahasiswa ataupun data-data yang lainnya ya, masih banyak ya, mencakup itu dalam proses rasionalnya. Dan analisis kebutuhan siswa itu apa saja. Contohnya siswa itu membutuhkan sarana pendidikan, yang pertama yaitu kelas, yang kedua yaitu seperti hanya alat tulis, meja, kursi, buku, dan yang terpenting lagi satu, membutuhkan guru itu, serta penetapan tujuan pendidikan yang logis. Jadi siswa itu harus memiliki pemikiran yang logis dan pikirannya harus kritis lah, terutama pada kita yang mengambil jurusan sosial politik ini. Ya. Dan contoh keduanya yaitu di administrasi publik sendiri tersebut menyusun anggaran negara. Anggaran negara adalah proses rasional di mana keputusan keuangan dibuat berdasarkan analisis data fisikal dan prioritas nasional. Seperti halnya anggaran negara. Jika kita memiliki suatu prasarana atau suatu rencana apapun atau galangan dana yang turun ke masyarakat, itu membahas tentang itu juga, sosial politik itu, ontologi administrasi tadi. Sekarang saya ganti bertanya kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang positivisme dan rasionalisme dan berbagai contoh-contoh konteksnya? Positivisme dan rasionalisme adalah dua aliran filsafat yang memberikan dasar ontologis dalam memahami administrasi, terutama dalam konteks pengambilan keputusan, manajemen organisasi, dan kebijakan publik. Yaitu positivisme dalam administrasi publik. Yang ke-1, positivisme berakar pada pemikiran bahwa pengetahuan
diperoleh melalui pengamatan empiris yang dapat diverifikasi. Dan bagaimana ciri-ciri atau contohnya positivisme tersebut? Ciri-ciri positivisme dalam administrasi yaitu objektivitas. Keputusan administrasi dibuat berdasarkan data dan fakta yang terukur, bukan berdasarkan intuisi atau perasaan. Yang kedua, pengumpulan data empiris. Administrasi publik atau organisasi memanfaatkan data statistik, survei, dan penelitian kuantitatif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi setiap seorang administrator itu pasti memiliki data tersendiri atas organisasinya tersebut. Iya, benar. Terus menurut Anda contoh-contohnya itu seperti apa itu? Contoh penerapannya itu? Contoh penerapan positivisme dalam administrasi publik yaitu kebijakan kesehatan berbasis data. Ketika pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program kesehatan baru seperti vaksinasi atau pengendalian penyakit menular, keputusan tersebut didasarkan pada data ilmiah mengenai tingkat infeksi, efektivitas vaksin, dan analisis statistik mengenai penyebab penyakit. Jadi seperti kejadian tahun lalu, tahun 2019. Ya COVID itu ya. COVID-19 itu. Iya. Jadi setiap administrator itu pasti memiliki data beberapa orang sekian yang terserang COVID, beberapa orang banyak itu waktu itu. Dan yang sudah mati itu. Iya. Dan berapa anggaran atau obat-obat yang harus kita luncurkan terhadap masyarakat. Contohnya jadi seperti itu ya. Iya, benar sekali ya. Oh ya. Berikut ini saya akan membahas tentang rasionalisme dalam administrasi publik. Iya. Terus apakah secara definisinya apa rasionalisme dalam administrasi? Iya. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui penalaran logis dan pemikiran rasional. Jadi kita ini harus memiliki suatu pemikiran yang sangat kritis jadi. Iya. Terus ciri-cirinya seperti apa ya? Ciri-ciri rasionalisme dalam administrasi publik. Yang ke-1, pemikiran logis. Kedua, model teoritis dan prediksi. Yang ketiga, proses dalam sistematis. Yang keempat, fokus pada konsistensi dan efeksi. Jadi kita harus selalu efisien dan berpikiran logis jadi ya. Iya. Terus contoh-contoh dari rasionalisme tersebut kira-kira apa? Contoh-contoh dari rasionalisme dalam administrasi publik yaitu rasional dalam menyusun kebijakan publik. Pemerintah menggunakan proses perencanaan yang didasarkan pada model rasional itu. Model rasional tersebut. Iya. Jadi seperti perencanaan tata kota atau langkah-langkah yang dipertimbangkan secara rasional untuk
meminimalkan biaya pembangunan tersebut, ya kan? Iya, betul. Dan mengoptimalkan penggunaan lahan, memaksimalkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Jika pemerintah membangun tol atau apakah, kesejahteraan masyarakat tersebut pasti dipikirkan juga. Iya. Jika masyarakat tersebut rumahnya digusur atau dibeli secara mahal untuk pembangunan jalan tol, maka secara Jawa itu ijolnya rumah orang tersebut itu bener. di apa itu dituku secara dibeli secara mahal, ataupun dilempar atau dicarikan lahan yang lain yang lebih jenak lah. Jadi kesimpulan dari apa tadi, rasionalisme dan apa tadi, positivisme dan rasionalisme tersebut yaitu suatu peran yang penting pokoknya dalam suatu masyarakat, itu suatu peran yang penting positivisme dan rasionalisme tersebut, maupun dalam segi publik maupun swasta. Dan positivisme juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan berbasis data empiris yang objektif. Sedangkan rasionalisme menyediakan kerangka berpikir logis dan sistematis dalam memutuskan kebijakan. Jadi dalam prakteknya, pendekatan yang berbasis positivisme sering digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakannya tersebut. Jadi kalau positivisme itu untuk menilai hasil akhir lah. Kalau sementara pendekatan rasionalisme digunakan untuk menyusun strategi yang optimal. Jika Anda ingin membangun suatu lahan atau apa, itu yang difikirkan terlebih dahulu yaitu rasionalismenya dahulu. Jika suatu perkara tersebut sudah jadi, baru yang difikirkan yaitu positivismenya. Bisa.